Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita. Tuhan memberkati orang benar. Siapa yang diberkati Tuhan adalah orang yang benar di mata Tuhan. Karena itu sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita terus belajar, untuk kita terus berusaha supaya kita masuk kategori orang benar di hadapan Tuhan. Hal ini sangat jelas dalam nats pembacaan kita tadi ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Tuhanlah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan tidak hanya memberkati orang benar, tetapi juga memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Itu artinya bahwa betapa pentingnya menjadi orang benar di hadapan Tuhan karena Tuhan memberkati orang benar. Nah, dari firman Allah hari ini kita akan melihat bagaimana ciri-ciri orang benar di hadapan Tuhan. Dengan harapan kita bisa mengevaluasi diri kita. Apakah kita masuk dalam kategori bilangan orang benar di mata Tuhan atau tidak. Ciri yang pertama dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Secara khusus ayatnya yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Itu berarti pada waktu pagi sang pemazmur berdoa. Tapi bukan hanya berdoa. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Di sini kita melihat suatu ciri dari kehidupan orang benar adalah selalu mengawali hidup bersama Tuhan. Dia mengawali hidupnya bersama Tuhan. Makanya di sini dikatakan pada waktu pagi, bukan pada waktu siang. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Itu artinya bahwa sang pemazmur mengawali hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia mencari sang penciptanya. Melalui doa, melalui mengatur atau mempersiapkan persembahan. Itu menunjukkan bahwa sang pemazmur mengawali hidup bersama Tuhan. Sang pemazmur selalu mencari Tuhan ketika dia bangun pagi. Disinilah kita melihat ciri orang benar, yaitu selalu mengawali hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk kita selalu mengawali hidup kita bersama dengan Tuhan, bersama Sang Pencipta kita, bersama dengan Sang Pemberi kehidupan, tapi juga pemberi berkat dalam kehidupan kita. Yang kedua, ciri orang benar, karena orang benarlah yang Tuhan memberkatinya. Ayat 5 sampai ayat 7. Ayat 5, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Dalam ayat 6,
engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Di sini kita melihat hal yang kedua, ciri dari orang benar adalah tidak melakukan kejahatan, tidak berbuat kejahatan. Karena Tuhan membenci orang yang melakukan kejahatan, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi ciri yang kedua dari orang benar itu tidak melakukan kejahatan. Kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita tidak berbuat jahat. Apakah kita berbuat kejahatan itu dengan cara kita berbuat curang, ataupun menumpahkan darah, ataupun kita jadi penipu, itu suatu kejahatan. Dan Tuhan membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Karena itu dijauhkanlah dalam hidup kita untuk melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, melakukan penipuan, ataupun penumpahan darah. Karena orang benar tidak melakukan kejahatan. Ciri yang ketiga dari orang benar dalam ayat 12, firman-Nya berkata demikian, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Hal yang kedua, ciri dari orang benar adalah mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi namamu. Jadi mengasihi Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan maka dia berlindung kepada Tuhan. Bukan kepada uangnya, kedudukannya, jabatannya, bukan. Tapi dia berlindung kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Jadi ciri yang ketiga dari orang benar adalah mengasihi Tuhan. Mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk terus belajar. Untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, mengasihi Yesus Kristus yang sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita, dan sudah mencurahkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi saudara dan saya. Dan kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena itulah ciri orang benar, dan Tuhan memberkati orang benar. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami Tuhan memberkati orang benar. Tuhan tolong kami supaya kami jadi orang benar, dengan selalu mengawali hidup bersama dengan Tuhan, dengan tidak melakukan kejahatan, dan kami mau mengasihi Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.